Usai huru-hara yang terjadi pada skuad Garuda Senior, timnas muda kita, tepatnya timnas Indonesia U17 berhasil raih kemenangan tipis 1-0 di ajang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Bertanding di Stadion Abdullah Al Khalifa pada matchday pertama Grup F, sang tuan rumah Kuwait terlihat kesulitan untuk keluar dari tekanan yang dilancarkan timnas Indonesia sepanjang laga. Ya, di pertandingan kali ini, timnas Indonesia yang dilatih Nova Arianto tampil disiplin dengan inisiatif menyerang sejak paruh pertama. Tampil begitu menekan sedari menit awal, hal itu sempat berbuah tendangan bebas pada menit keempat lantaran bek Kuwait Hamad Al-Said menarik Muhammad Mirza Firjatullah. Namun bola sepakan bebas yang diambil Muhammad Goli belum menemui sasaran, yang mana 1 menit berselang tekanan yang dilakukan secara konsisten oleh Indonesia menghasilkan tendangan sudut dan menciptakan gol lewat sundulan Maty Becker. Setelah itu Kuwait yang tertinggal pelan-pelan merangsek ke depan mencoba untuk mengurung pertahanan Indonesia. Akan tetapi penampilan yang solid dan kompak di lini belakang Indonesia membuat Kuwait sulit membuat peluang. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-0 tetap bertahan dan membuat Garuda Asia berhasil raih poin penuh perdana di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Menilik laga itu, sang pencetak gol satu-satunya yakni Maty Becker ternyata sudah diwaspadai oleh pelatih Kuwait sejak sebelum laga. Becker yang kini tengah membela tim Melbourne City U18 di kompetisi junior Australia, dinilainya layak menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh kubu The Blue. Ditambah lagi tim besutan Nova Arianto yang menggelar pusatan latihan dan melakoni 4 pertandingan uji coba demi kebugaran fisik para pemain membuat pelatih Kuwait dari awal enggan untuk memandang remeh kualitas dari Garuda Asia. Bahkan kekuatan tim asuhan Nova Arianto menjadi sorotan publik Kuwait lewat media lokal mereka, hingga pujian pun dilontarkan untuk para pemain. Menurut salah satu media lokal Kuwait, Al-Jarida.com, para pemain Indonesia memiliki tingkat kebugaran dan kecepatan yang tinggi. Seperti yang kita ketahui bersama, Nova Arianto membawa sebanyak 23 pemain ke Kuwait dengan mayoritas jebolan dari ASEAN Cup U16 2024. Para pemain ini pun memang terkenal dengan kecepatan yang dimiliki, selain itu insting tajam dalam mencetak gol ke gawang lawan. Timnas Indonesia terkenal dengan kecepatannya dalam mengolah bola dan kebugaran fisiknya yang tinggi. Hal ini menjadi perhatian Ferdo Milin. Tapi, meski meraih kemenangan di laga kemarin, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto pun tetap mengakui bahwa timnya memiliki beberapa catatan yang harus diperbaiki. Ada beberapa catatan dan itu akan kami perbaiki. Dan itu termasuk bagaimana pemain mengantisipasi serangan balik. Semoga ke depan tim bisa lebih baik. Selain itu, Nova juga menilai bahwa para pemainnya masih kurang tenang saat menjalani pertandingan pertama kemarin. Bahkan meski menang, penampilan Garuda Asia melawan Kuwait dinilai masih kurang memuaskan. Netizen menilai bahwa para pemain timnas Indonesia U17 banyak melakukan kesalahan passing dan sering melepaskan umpan-umpan jauh sehingga mudah kehilangan bola. Tak hanya itu, banyak netizen yang juga khawatir kejadian timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terulang lagi. Ya, kala itu skuad Garuda kebobolan pada menit kritis membuat laga berakhir imbang 2-2. Wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan karena tambahan waktu melebihi dari ketetapan, yang mana saat itu gol Bahrain terjadi pada menit ke-90+9, sedangkan tambahan waktu sejatinya hanya 6 menit. Dan di laga yang dijalani Maty Becker dan kawan-kawan kemarin, wasit Amar Abu Alo yang memberikan tambahan waktu selama 8 menit, meniup peluitnya ketika laga sudah memasuki 90+10, yang artinya tambahan waktu sudah lebih dari yang ditentukan. Tapi meski demikian, keputusan wasit asal Suriah Amar Abu Alo dapat dimengerti karena terjadi banyak drama di akhir pertandingan. Beruntung, Maty Becker dan kolega mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Terlepas dari itu, berkat kemenangan ini skuad Garuda Asia sukses melesat ke posisi kedua klasemen grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 dengan raihan 3 angka. Timnas Indonesia U17 berada tepat di bawah Australia U17 yang lebih unggul selisih gol.
Kuwait U17 dan Kepulauan Mariana Utara U17 yang sama-sama belum mengemas poin. Lantas, apa syarat Timnas Indonesia U17 untuk lolos langsung ke Piala Asia U17 2025 setelah menang atas Kuwait U17? Garuda Asia bisa otomatis lolos ke Piala Asia U17 jika menyapu bersih 2 laga sisa kontrak Kepulauan Mariana Utara pada Jumat 25 Oktober serta Australia U17 pada Minggu 27 Oktober dengan kemenangan. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U17 2025 ini. Lalu bagaimana jika di 2 laga ke depan, Timnas Indonesia U17 hanya mendapatkan 4 angka, yakni menang atas Kepulauan Mariana Utara dan imbang kontra Australia? Jika kondisi ini terjadi, maka Garuda Asia masih tetap bisa untuk lolos lewat jalur juara grup. Timnas Indonesia U17 tinggal besar-besaran selisih gol untuk memuncaki klasemen grup G. Jikapun finish sebagai runner-up, Timnas Indonesia U17 masih bisa mengintip peluang lolos lewat jalur runner-up terbaik. Ya, sekadar diketahui, ada 5 runner-up terbaik yang diizinkan untuk lolos ke Piala Asia U17 2025. Terkhusus di grup D, E, F, G, I, dan J yang berisikan 4 tim, hasil melawan tim juru kunci tidak masuk hitungan dalam penentuan klasemen runner-up terbaik. Berhubung Kepulauan Mariana Utara hampir pasti menjadi juru kunci di grup G, skuad Garuda Asia hanya menghitung hasil melawan Australia dan Kuwait jika nantinya finish sebagai runner-up grup.